ya kita juga mengidolakan ya ada orang tua atau ibu yang mengurus anak yang benar ya, karena kita tahu kehidupannya dulu seperti apa. Jadi pas dia seperti ini melakukan kewajibannya itu telat. Oh, itu unik ya telat. Kayaknya semua perempuan sih itu gitu ya. Nah, kalau telat karena saya bilang sama dia, kalau menjadi orang berhasil pasti salah satu disiplin banget. Iya. Kita harus menjaga itu karena penting banget. Tapi buat perempuan kayaknya susah karena dia ada dandan, ada beli baju, ada ya itu semua lah. Kadang-kadang suka dijadiin alasan anak lagi ya kan kadang-kadang gitu, cuman ya itu aja sih. Saya kadang-kadang kalau misalkan nggak mau dianggap sama orang tidak profesional dalam pekerjaan atau gimana, saya pasti berangkat sendiri dulu. Saya pokoknya nyampe dulu, saya tepat waktu, kayak tadi aja kita nyampe duluan ya, setengah 8, tapi karena masih lama kita di mobil dulu. Yang penting kita tahu kedisiplinan. Itu lebih ke yang tadi kan semua perempuan sih. Tuh ya kan bener lah. Kalau kita bisa mobil gitu kan ngurusin anak dulu apa lagi. Saya banyak lah pastinya, kalau enggak kamu jadi suami gitu kan. Cuman salah satunya mungkin salah satunya itu dia itu orangnya tuh sangat suka melihat orang lain happy gitu. Dia lebih mikirin orang lain gitu. Jadi maksudnya apapun yang dia lakukan itu memang apa yang dia suka, memang pasti, dan itu pasti didasarkan orang lain kalau happy ini pasti bisa teman-teman. Sebenarnya kita baru tahu malah dari waktu pas press con kemarin gitu. Jadi kita nggak terlalu tahu cari beritanya. Akhirnya ya udah pas kita tahu berita gitu kita juga agak kaget, ternyata gitu ya ceritanya. Nggak ada kontroversi, semua orang bebas berpendapat. Jadi misalkan jadi terkadang ada seperti itu, ada baiknya juga. Kalau enggak, kita beranggapan kasus Sambo ini ada dari zaman dulu ya, pasti akan tenggelam dengan begitu aja. Jadi emang kebebasan mereka untuk mengetik itu ada positif dan negatifnya, tapi negatifnya itu ya ketika ada sesuatu hal yang benar jadi salah, tapi jangan itu jadi sesuatu hal yang kontroversi ya. Mereka bebas kok berpendapat, kan kitanya aja menilai itu seperti apa, pelajarannya seperti apa. Saya sekarang nggak pernah menyalahkan. Saya sampai sekarang bingung ya. Jadi saya sampai sekarang di posisi yang kadang-kadang bingung, apalagi terakhir yang kebakaran gitu ya, kok salah lagi ya. Tapi ya memang mereka bebas tuh, cuman ingat mereka harus bertanggung jawab ya dengan apa yang mereka tulis, apa yang mereka sebarkan, karena itu bisa menjadi bukan kita lebih ke arah mereka menyebarkan loh. Kalau itu tidak benar akan menjadi benar, akan menjadi fitnah. Kalau kita beranggapan memang kita hidup di dunia aja, ya kita membenarkan ya. Tapi kalau saya beranggapan nanti bukan di sini, di sana, ya cukup tahu saya ini, dan insya Allah saya tuh berpikirannya benar di sana deh. Orang-orang yang tadi yang ini, kita yang balik kita tertawa melihat dia. Tapi kayak ketika kita punya empati, kita nggak mau tertawa ya, kasihan. Kenapa mereka harus begitu? Di posisi kita itu tidak akan menjadi semua itu jadi benar. Pasti akan di kesini salah lagi ya, seperti gini loh. Sekarang apakah orang masih membicarakan siapa yang memiliki hak kita itu? Tidak ada melihat. Dan banyak kok yang sekarang itu dia itu daftarin dan dia mau mengambil. Kenapa saya mengambil semua saya mau itu? Kalau memang dia itu punya itikat baik atau enggak, dia punya sense yang ini buat saya, pasti mereka menanyakan lagi, ini mana nih? Oh ini lagi sih ini. Tapi karena saya, tujuannya dia apa? Apakah memang cinta itu? Karena saya gitu loh. Itu satu hal yang contoh yang kecil ya. Jadi kalian bisa menilai semua sendiri seperti apa ya keadaan di dunia sekarang. Enggak lah, saya baru tahu nih, maaf saya baru tahu. Enggak lah, kita nggak pernah mau provokasi seperti itu. Kalau saya memberi bantuan kepada dia, ya yang maunya gimana? Saya lebih ke arah yang orang-orang yang punya rumah, karena emang habis cuma dia doang. Dan situ ada 106 akte, berapa keluarga, itu banyak banget. Kalau saya harus lebih ke arah masanya dulu. Kalau saya bantuin dia, saya yang tidak punya empati. Jangankan kita bicara warteg ini ya, orang yang saya bantu nih, saya bikin rumah. Kalian tahu nggak rumah ini timpuk-timpukin telur setelah itu? Kalian tahu nggak digedor-gedorin semuanya itu? Itu selalu kejadian. Orang yang sirik di semuanya itu ada aja. Jadi bukan kejadian ini aja. Saya sampai sedih kadang-kadang. Kenapa ya saya bilang?
kan itu rezekinya dia ya. Tapi ketika dia itu malah jadi bulian orang kampung, saya kasihan sama dia. Malah saya memposisikan diri saya, gue harus gimana ya? Gue bilang susah sekali memang kalau kita bergerak di ini tuh banyak sekali orang yang ya dia bisa bilang sirik dan dengki ya. Mungkin editor saya nggak nayangin takutnya, oh mungkin itu kali, karena saya di setiap editing saya jangan sampai menjelekan orang, takutnya malah jadi diserang dianya. Nah itu ada di situ. Kalau saya bilang, Bu, kasihan yang bawa, kalau ibu yang minta dinaikkan juga ya gimana yang bawa, ibu harusnya bersyukur, saya bilang. Mungkin antara dengar atau nggak mau ada tayangan juga, saya juga nggak tahu ya. Orang nonton, orang kesel kali dengan persepsi masing-masing. Apalagi saya baru masuk ke sana sudah dikasih tahu tuh sama mereka, saya mau bahas ini, tiba-tiba mereka bahas itu. Nah itu dia, mungkin ya seperti itu. Nah kalau sumbangan, saya itu memang mau, kan di situ sudah ada banyak makanan ya. Yang paling diperlukan di situ adalah pembangunan. Nah saya menunggu dari Pak Lurahnya itu sendiri. Ketika ada yang kontribusi untuk membangun, saya ikut. Nggak perlu kasih tahu nominalnya berapa, cuman saya sudah niat. Jadi pas saya ke sana, memang lagi bahas ini semua, tiba-tiba ada yang nyeletuk, iya ini nih nggak kebakar, ini sebenarnya itu salah tuh. Biasalah ya, tapi kita tidak bisa membedakan ya orang yang beropini benar atau enggak, orang yang maaf ya ada rasa sirik atau nggak dengki ya, kita nggak pernah tahu. Nah kebetulan banget saya pas ke sana ada ibunya, diajaklah keliling saya sama dia juga, lihat. Mungkin ya maaf ya, kalau ibunya juga nonton ya maaf ya, tapi saya apa adanya aja supaya saya nggak disalahkan lagi. Jadi dia pas ketika itu tiba-tiba mungkin dia bilang tuh, Mas bantuin dong listrik saya, kata dia. Dinyalain lagi kalau nggak salah ya. Nah saya dari situ agak kaget, saya bilang harusnya dia merasa bersyukur, hanya satu-satunya dia yang selamat. Tapi dia lebih bilang ke listrik. Saya bilang sama dia dengan secara baik-baik ya, Bu, saya bilang, yang nggak punya rumah sekarang itu di bawah, saya bilang. Kalau saya naikin listrik ke sini, gimana mereka? Saya bilang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.